Ya pemirsa, di hari jadi yang ke-80 Kepolisian Republik Indonesia dihadapi berbagai tantangan. Berbagai kekurangan kepolisian yang menuai sorotan masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Sebaliknya tindakan dan perbuatan polisi yang menjadi suri tauladan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dan kita akan membahas terkait dengan dinamika kepolisian di hari jadi Bayangkara ke-80 ini. Kali ini bersama pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Halo, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, ini mari kita bedah nih Pak secara objektif. Di sini ada dua kutub pandangan di mana pihak yang menganggap ini merupakan modernisasi institusi dan pihak yang khawatir ini merupakan kemunduran demokrasi atau difungsi. Sebagai pengamat, Bapak di mana sih sebenarnya titik tengah yang adil bagi Polri agar tetap bisa bekerja maksimal tanpa mengabaikan prinsip kontrol sipil, Pak? Ya, tentunya kita ucapkan dulu ya Dirgahayu ke-80 kepada teman-teman Bayangkara, Polri semoga semakin jaya ya dimanapun berada, semakin profesional sesuai dengan yang mereka usung adalah presisi gitu ya oleh Pak Kapolri Pak Listio Sigit. Tentu kita berharap semakin profesionalnya Polri ini bisa membuat ada timbul keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat ya, bagi peran Polri di tengah-tengah masyarakat tentunya, karena kita tidak bisa menjalankan katakanlah roda pemerintahan ini dengan baik tanpa peran dari Polri tentunya. Memang banyak sorotan terkait bahkan di Undang-Undang Polri yang terbaru, Undang-Undang 5 tahun 2026, bagaimana peran Polri masuk ke ranah sipil ya, padahal mungkin harapan masyarakat bukan peranannya yang diperluas ataupun hanya masa usia dari Polri saja yang ditambah dari 58 ke 60 tahun. Tapi yang lebih jauh dari itu yang diharapkan adalah bagaimana tadi yang Mbak Ayu pertanyakan, bagaimana peran dari Polri untuk semakin profesional tadi di tengah-tengah menjalankan tugas pokok dan fungsi menimbulkan ketertiban dalam masyarakat. Nah ini yang jawaban yang harus diberikan secara tuntas kepada masyarakat. Belum lagi banyak kasus yang mungkin dicatat di waktu lampau ya. Ada kasus Sambo, ada kasus Freddy Minahasa, dan lain-lain ya, yang kemudian itu mencoreng wibawa Polri. Tentunya dengan kepemimpinan saat ini Pak Listio Sigit tentunya harus memberikan stick and carrot kepada para pelaku dari oknum Polri tadi dengan tindakan yang tegas ya. Bahkan di kasus Sambo, di kasusnya Freddy Minahasa juga itu kan sebenarnya sudah dilakukan. Nah tentu masyarakat berharap sekali tindakan-tindakan tegas semacam ini bisa diberikan agar bisa memberikan efek jerah dan tidak kemudian menimbulkan oknum-oknum lain yang mencoreng citra dari kepolisian. Mungkin itu tanggapan awal saya, Mbak Ayu. Ya Pak Heri, terkait dengan konstitusionalitas perpanjangan usia pensiun oleh Presiden Pak, munculkan nih perdebatan apakah ini menciptakan ketergantungan karir yang terlalu kuat pada eksekutif? Dan bagaimana Bapak melihat implikasi independensi Polri ke depannya Pak? Nah itu memang salah satu isu yang menarik ya Mbak Ayu, karena memang menurut masyarakat banyak yang menilai bahwa akar persoalan ini bukan di masalah angka yang ditambah diperpanjang dari 58 ke 60 ya. Mungkin itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah sebenarnya bagaimana tata kelola dalam hal budaya yang ada di dalam lingkungan institusi kepolisian, yaitu yang sebenarnya memberikan perspektif bagi publik kepada institusi Polri ya, bagaimana kemudian Polri itu bisa bersikap secara profesional. Karena sekarang kan masih banyak ya lingkungan hedonis ya dari oknum aparat kepolisian yang disorot oleh masyarakat, yang itu kemudian juga ada tindakan-tindakan dalam penegakan hukum yang masih tidak bicara dalam konteks keadilan yang substansial, kemudian kelambatan respon dari laporan masyarakat, adanya tebang pilih perkara. Ini kan bukan catatan yang menurut saya juga
di dalam edisi ke-80 ini harusnya wajah Polri harus lebih baik ya. Dan ini yang tadi kita katakan bahwa dinamika yang terjadi butuh sosok pemimpinan yang handal. Ya. Mungkin dalam hal pemilihan Kapolsek, Kapolres sampai ke tingkat Polda ya, Kapolda itu juga screeningnya harus sangat-sangat baik dari segi integritas. Karena bicara tentang integritas dan moralitas inilah yang sebenarnya menjadi sorotan masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat juga menilai Polri ke depan. Nah, sekali lagi bukan catatan yang dimaksud oleh masyarakat adalah bicara tentang perpanjangan masa usia pensiun tadi. Nah, ini kan harusnya Nah, kalaupun itu sudah digulirkan dalam undang-undang yang baru saat ini, Undang-Undang 5 tahun 2006, tapi harapan kita adalah dalam kesehariannya Polri bisa menangkap pesan dari masyarakat berkaitan dengan cita rasa profesionalitas dari Polri di era saat ini. Bukan ya kasus-kasus yang tadi kita sampaikan, kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa yang sangat mencoreng institusi Polri. Tentu harapan kita melihat kemarin juga sempat ada permintaan untuk, kalau nggak salah saya, penambahan alokasi anggaran bagi Polri ke depan. Seharusnya ini bisa memperkuat untuk fasilitasan keprasarana maupun juga kesejahteraan bagi anggota Polri ya, karena banyak juga kita mencatat anggota Polri ini kan ada sekitar mungkin 600-an ribu ya, di seluruh Indonesia. Maka ini perlu juga kesejahteraannya diperhatikan agar ketika mereka bersikap profesional itu tidak perlu memikirkan masalah ekonomi lagi kan. Kira-kira itu yang kadang menjadi persoalan profesional atau tidaknya suatu institusi. Ya, setuju sekali Pak Heri ya. Screening yang tepat tadi Bapak bilang bahwa ini akan melahirkan individu yang terbaik juga untuk institusi, seperti itu ya Pak Heri ya. Ya. Nah, ini Pak Heri, dalam perspektif hukum, apakah kewenangan yang luas dalam undang-undang baru ini sudah proporsional Pak untuk menindak kejahatan lintas negara, dan bagaimana kita memastikan untuk kewenangan ini tidak melampaui batas kewenangan lembaga penegak hukum lain seperti KPK atau Kejaksaan? Ya, pasti harus ada fungsi koordinasi di dalamnya ya. Tidak boleh ada one man show di sana. Kemudian juga kalau kita lihat di Undang-Undang 5 tahun 2026 memang fungsi Polri diperluas, diperkuat bahkan di sana ya. Termasuk tadi kalau permohonan anggaran itu di-ACC oleh DPR RI semakin memperkuat, dan tidak ada alasan Polri untuk tidak lebih profesional. Dan seharusnya kalau ada oknum Polri yang bertindak tidak profesional harus ditindak lebih tegas lagi. Bahkan ancamannya harus lebih berat begitu ya. Ketika itu dia melakukan satu perbuatan pidana. Saya rasa inilah yang seharusnya juga perlu tadi kita katakan stick and carrot tadi itu berlaku ya. Untuk penindakan kasus-kasus kejahatan internasional, terorisme, narkotika, tindak pidana perdagangan orang, tentu Polri harus disupport, tapi jangan sampai yang disoal hanya masalah memperluas kewenangan. Nanti ketika kewenangan itu diberikan, ya tidak seiring sejalan dengan hasilnya. Maka kita katakan itu nanti bisa kontraproduktif. Maka tentu segala macam kewenangan atribut yang diberikan kepada Polri harus dipertanggungjawabkan ya, karena ini kan juga ada isu kemarin bagaimana penempatan Polri, apakah di bawah presiden, eksekutif, atau memang seperti selayaknya saat ini. Dan sekali lagi masyarakat tidak pernah menyoal mau di bawah mana, asal profesional, asal bisa bersikap secara bijak begitu ya dalam hal penanganan perkara. Ya, bicara tentang keadilan saja, itu yang mungkin ditambahkan oleh masyarakat. Walaupun ya, kalau dalam persoalan hukum ini bisa jadi persoalan juga, di mana posisi Polri itu ditempatkan, apakah dia kemudian bisa bersikap secara profesional atau tidak kan? Ketika di undang-undang dari satu institusi yang lain misalnya. Itu mungkin menurut kita catatan yang penting dalam Undang-Undang Polri yang baru ini, termasuk penguatan tadi untuk kewenangannya melakukan penindakan terhadap kejahatan besar, dan juga harus ada keberanian dari penegakan hukum ini ya, karena kalau kejahatan besar kan dia biasa well organized ya, kemudian juga biasanya berkelindang dengan tindak pidana ekonomi yang orang-orangnya pun memang secara pelaku kejahatan, secara secara katakanlah profilnya high profile. Dan bagaimana kemudian tantangan itu dijawab dengan Polri dengan tuntas ya, dengan berani memberantas kejahatan judul misalnya judi online ya,
yang bahkan itu juga lintas negara secara terbuka, secara transparan, akuntabel, dan jangan sampai ada, mohon maaf ini, ada backing di dalam. Bagaimana mau membuka satu kejahatan kalau ada backing membacking? Itu harapan mungkin juga kita semua ya sebagai masyarakat terhadap Polri. Gitu. Ya, Pak Heri, kita nih juga melihat adanya anomali antara survei yang tinggi dengan resistensi terhadap undang-undang baru. Sebagai akademisi, Pak, bagaimana Anda membedah fenomena ini dan apakah ini mencerminkan institusi yang sudah sangat baik atau ada keberhasilan branding yang perlu kita kritisi secara objektif? Ya, kita harus mengkritisi secara objektif agar ini jadi ya, asupan yang baik bagi Polri ya. Dan di sisi yang lain memang perlu kita sampaikan juga bahwa dalam hal profesionalitas tentunya kita melihat bahwa kondisi Polri saat ini di usia 80 tahun harusnya sudah sangat mampu untuk bisa menjadi institusi yang profesional begitu ya. Karena kalau kita mengkondisikan dengan manusia saja umur 80 tahun itu kan harusnya sudah sangat matang dari segala hal ya, pemikiran, ya. Mungkin juga urusan duniawinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan urusan akhiratnya kan. Nah, ini jangan sampai nanti terbalik-balik nih, usianya matang, tapi secara organisasi dari top manajemen sampai kepada bottom itu terjadi misorganisasi, miskomunikasi. Nah ini yang kita khawatirkan terjadi. Karena sistem di dalam satu institusi juga perlu diperhatikan misalnya promosinya, ya, penempatan mereka-mereka yang ada di posisi strategis tadi, sehingga ini memang orang yang terpilih yang secara profesional. Ini kan juga banyak ya sebenarnya yang menjadi kegelisahan dari banyak pihak termasuk masyarakat luas untuk menilai hal itu karena bagaimanapun organisasi Polri ini dalam hal bahwa Polri ini adalah institusi yang kepemilikannya sahamnya oleh masyarakat secara luas. Ini tidak boleh anti kritik sebenarnya terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat dan kita lihat wajah Polri sebenarnya sudah mencoba untuk berubah semakin baik dan kita berharap ke depan akan jauh lebih baik lagi. Begitu Mbak Ayu. Ya terakhir Pak Heri, jika kita melihat Polri yang kini memiliki kewenangan lebih luas sekaligus kepercayaan publik yang tinggi, apa sih tantangan terbesar bagi masyarakat sipil dalam memastikan Polri tetap on the track Pak dan tidak menjadi institusi yang kebal hukum di masa depan? Ya, katakanlah masyarakat harus jadi kontrol ya, kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Bahkan tidak segan-segan melaporkan tindakan oknum yang melampaui batas, melampaui kewenangan, dia tahu mendepower sewenang-wenang misalnya. Nah ini harus ada feedback yang baik dari masyarakat dan masyarakat harus berani untuk mengkritik itu dan juga harus ada keterbukaan dari yang dikritik ya. Ketika dikritik itu jangan kemudian malah melakukan feedback ya harusnya dirangkul masyarakat dengan kritik itu adalah mereka yang mungkin sangat menyayangi institusi ini jangan malah dianggap berbeda dan bahkan pelibatan dari katakanlah dari masyarakat sipil katakan mungkin dari lokasi masyarakat juga perlu karena sekarang kan di Undang-Undang 5 tahun 2006 kalau saya nggak salah ada peran Kompolnas yang mungkin ditingkatkan. Tapi jangan lupa bahwa di dalam Kompolnas sendiri susunannya juga harus diperhatikan dari susunan mana itu apakah banyak mewakili kepentingan masyarakat atau malah sebaliknya. Nah ini kan catatan juga yang perlu kita lakukan sehingga organisasi Polri dalam hal ini adalah institusi Polri kebanggaan kita semua dapat tampil secara profesional dan tidak anti kritik lagi. Yang para terlihat misalnya ada demonstrasi bagaimana keakraban antara instansi teman-teman Polri, Bayangkara dengan para demonstran misalnya. Ini kan juga bisa menimbulkan keademan ya, sehingga orang bisa menyampaikan kebebasan berpendapat, dilindungi dia, tapi juga ada rasa nilai kemanusiaan yang timbul. Saya rasa Polri harus tampil sebagai polisi untuk masyarakat tadi. Mungkin kita kangen dengan figurnya Pak Hugeng ya, almarhum dan kita berharap banyak Pak Hugeng baru ke depan yang kemudian bisa membawa dengan baik
citra kepolisian yang lebih baik. Dan juga saya yakin dan percaya masih banyak anggota Polri yang punya dedikasi yang tinggi yang perlu diapresiasi. Banyak juga yang gugur mungkin di medan tugas begitu ya. Itu juga harus kita apresiasi bahwa mereka juga sudah berupaya yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Saya rasa itu Mbak Ayu. Ya, setuju sekali ya Pak Heri. Kita harapannya nih di ulang tahun Bayangkara yang ke-80 tahun ini, kita harapannya Polri akan terus menjadi panutan dan juga bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat ya Pak Heri ya. Terima kasih atas waktunya Pak Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana, atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.